hari ini saya melakukan konferensi pers menyatakan mengundurkan diri dari Partai Demokrat karena sudah tidak nyaman lagi di Partai Demokrat Purwakarta. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengaku dimintai sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut caleg. Tiba-tiba ada kontribusi yang diminta untuk saksi 500 juta. Padahal sebelumnya saya sudah menyanggupi ketika fit and proper test sumbangannya 100 juta. Soal ini, saudara, berdampak besar pada suara bagi Demokrat nanti dalam pemilihan umum. Demokrat, angka elektabilitasnya secara mengejutkan turun drastis dari 14% pada Oktober 2022 menjadi tinggal 8,7%. Mas Ahy mampu menambah elektabilitas. Intinya kalau kita mau berpasangan kan, mau majukan capres dan cawapres, mau menang. Nggak mungkin mau kasih nggak menang. Nggak usah lagi kalian bantah. Semakin kalian bantah, semakin terbuka. Oleh karena itu, teman-teman saya seluruh ketua DPC seluruh Indonesia tidak usah takut untuk melakukan KLB. Karena apa? Solusi terbaik menyelamatkan Partai Demokrat. Merasa tidak nyaman dan tidak sejalan, ratusan pengurus DPC hingga anak ranting Partai Demokrat di Purwakarta, Jawa Barat mengundurkan diri. Pada waktu pilkada, minta rekomendasi ke Partai Demokrat itu ada birokrasi. Biayanya lumayan. Tidak benar jika ada informasi yang mengatakan bahwa setiap bacalek dimintai sejumlah uang untuk penentuan nomor urut. Gubernur Banten, Wahidin, dia ditawari ketua DPD. Tidak mau, karena terlalu besar maharnya udah. NTB, Tuan Guru Lajang, ditawarkan menjadi ketua DPD. Kenapa tidak mau? Terlalu mahal. Untuk ke dalam saja mahal, apalagi keluar. Oke. Sampai saya dikirimin nomor rekening. Ya saya kira itu kan semacam pemaksaan lah. Jadi bukannya sukarela kalau kayak gitu, harus transfer dan sebagainya. Ratusan kader Demokrat undur diri, pencalonan AHY dipertaruhkan. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Kita siap untuk mempertahankan kedaulatan partai kita. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena sudah bersikap otoriter, mengkebiri hak asasi orang. Jika melihat hasil survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada awal Januari lalu, mengungkap elektabilitas Partai Demokrat yang juga tak begitu memuaskan, yaitu berada di angka 4,6%. Bahkan, berdasarkan preferensi pemilih Partai Demokrat, nama AHY belum keluar sebagai jawara sosok yang dipilih sebagai presiden. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini yang membuat pasangan itu susah. Sebenarnya buat Anies itu yang paling aman memang AHY. Ya, tapi nggak ada jaminan menang. Nah, Banyaknya kader Demokrat di daerah yang keluar partai jelang pemilu 2024 bisa buyarkan harapan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau sering disebut AHY menjadi capres pendamping Anies Baswedan. Diketahui internal Partai Demokrat di beberapa daerah sedang dilanda badai. Di Purwakarta, Jawa Barat, di mana disebut ada ratusan kader Partai Demokrat Purwakarta yang mengundurkan diri. Kemudian di Pangandaran, Jawa Barat, Ketua DPC Demokrat setempat, Habibie Syarifuddin juga memutuskan mengundurkan diri. Selain itu, salah satunya juga ada Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Didin Supriyadi, juga mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrat. Didin memutuskan mengundurkan diri karena mengaku diminta uang sebesar 500 juta untuk nomor urut bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Jawa Barat. Ketika penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi dimulai, para bacalek diminta kontribusi sebesar 32.500 juta, kata Didin dilansir dari Detik Jakbar Selasa 9 Mei. Pada Rabu 12 April 2023, kata Didin, semua bacalek diminta mengisi formulir pernyataan di kantor DPD Partai Demokrat Jabar. Dalam formulir itu, menurutnya ada poin soal kesiapan tambahan untuk dana saksi partai sebesar 100 juta. Saat itu dia menyanggupi untuk membayar dana tersebut, namun pada Selasa 2 Mei 2023, Didin mengaku dihubungi bendahara partai untuk membayar 500 juta.
Uang itu katanya agar Didin bisa mendapatkan nomor urut 1 di Dapil 15 Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Bendahara DPD tiba-tiba menghubungi saya dan mengirim nomor rekening. Saat itu saya diminta memberikan kontribusi untuk dana saksi sebesar 500 juta. Untuk informasi dari Ketua DPD, saya akan diberikan nomor urut caleg di nomor urut 1. Dapil Jabar 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, ungkap Didin. Karena kata Ibu Ratna, bendahara DPD untuk di DPC seperti Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan lain-lain yang dapat nomor urut 1 becaleg kabupaten atau kota tersebut kontribusinya sebesar 300 juta. Lanjutnya, konflik internal memang membuat Partai Demokrat digoyang. Rame-rame kader partai berlambang bintang Mercy itu mengundurkan diri menjelang tahun politik. Tentu ini ancaman bagi partai untuk menatap pemilu 2024. Internal partai menyebutkan pengunduran diri secara massal itu merupakan seleksi alam. Namun tak hanya kader di tingkat bawah, sejumlah kader di tingkat elit partai. Sejumlah kader Demokrat yang memutuskan berpisah itu berstatus sebagai petinggi partai di Dewan Pengurus Provinsi Jabar. Salah satunya adalah Asep Wahyu Wijaya, anggota DPRD Jabar 2 periode yang telah duduk sejak 2014. Sebagai contoh, ratusan kader dari DPC, DPAC, ranting hingga anak ranting Partai Demokrat di Purwakarta juga mengundurkan diri secara massal. Teranyar, Ketua DPC Demokrat Pangandaran Habibie juga memilih mundur karena salah satu alasannya merasa terlalu berat di ongkos politik, sama dengan Didin. Asep Wahyu Wijaya kabarnya bakal pindah partai dari Demokrat ke Nasdem. Kabar ini pun turut dibenarkan Ketua Nasdem Jabar Saan Mustafa. Menurutnya, Asep bergabung dengan Nasdem dan diproyeksikan maju sebagai caleg DPR RI dari Nasdem. Yang sudah pasti di Kabupaten Bogor itu ada namanya Asep Wahyu Wijaya. Dia udah fix terdaftar di Nasdem untuk daftar menjadi caleg DPR RI di Dapil Jabar 5. Kata Saan saat dikonfirmasi Detik Jabar Kamis 4 Mei. Kemudian ada nama Dodil Setiawan, anggota DPRD Kota Bogor fraksi Demokrat yang dipastikan sudah berlabuh juga ke Nasdem. Saan menyebut Dodi pada 2024 mendatang akan mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Jabar dari Dapil Kota Bogor. Ada Andi Rizal, dia nyalek di Kabupaten Subang. Terus ada Iwan Setiawan, incumbent yang mau nyalon lagi di DPRD KBB. Katanya, Nasdem sendiri menjadi partai yang menampung ex-Demokrat, namun beberapa di antaranya juga lari ke Gerindra. Tapi Demokrat yang paling banyak sementara ini. Nah, kalau untuk Purwakarta itu memang ada, cuman belum pasti dia mau nyalonnya di mana, tuturnya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun menilai masalah internal di tubuh Demokrat jelas berdampak pada konsentrasi partai besutan AHY jelang pemilu nanti. Jelas ini menjadi dilema bagi Demokrat dan AHY, karena bagaimanapun berbondong-bondongnya kader Demokrat keluar itu mengganggu konsolidasi dan harapan AHY untuk jadi cawapresnya Anies, ujar Ujang saat dihubungi tribunjakarta.com. Dari kacamata sebagai pengamat, Ujang pun menyebut setidaknya ada 3 dugaan faktor yang membuat banyak kader Demokrat hengkang dari tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Faktor pertama tentunya sudah ada ketidaknyamanan di internal Demokrat itu sendiri. Kemudian ada juga faktor kekecewaan dan bisa juga karena tidak terakomodir dalam proses pencalonan, kata Ujang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun alias AHY angkat suara terkait banyaknya kader yang keluar dari partainya. Meski tidak ingin berkomentar banyak, namun AHY meyakini jika persoalan seperti ini selalu terjadi di partai politik yang ada di Indonesia. Untuk saat ini, Demokrat Jabar sendiri sudah membenarkan dan tidak sedikit kader yang mengundurkan diri tersebut, terutama di Purwakarta. Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat M. Handarujati Kalamuah pun merespon soal internal partainya yang tidak baik-baik saja.